kami sebagai orang PDI, kami nggak terima bahwa presiden masih Pak Jokowi. Makanya untuk PDI Perjuangan, pemilihan besok pasti akan hancur karena nggak komitmen sebagai partai besar, nggak sesuai lambang merah, berani, pengecut. Oke. Jadi ternyata orang PDIP sudah muak dengan kelakuan Hasto dan Ibu Mega. Kasus penurunan bendera sungguh membuat melukai orang-orang PDIP itu sendiri. Dan mereka tidak sudi dan tidak rela foto Jokowi yang masih sebagai presiden di Indonesia ini, fotonya diturunkan oleh PDIP. Ya, ternyata PDIP sekarang sudah dibenci oleh para pendukungnya itu sendiri. Mereka adalah orang-orang PDIP, namun demikian sangat kecewa dengan kelakuan PDIP yang merasa sombong dan tidak dewasa di dalam menyikapi kekalahannya. Ini sungguh suatu luar biasa kekecewaan warga PDIP kepada PDIP itu sendiri, khususnya kepada Hasto Kristianto dan Ibu Megawati. Untuk Pak Hasto, orang PDI, sama Bu Mega, ku ingatkan kalian, kalau tahun depan itu PDI bisa maju, jangan macam-macam. Ini di warung ini orang PDI semua ini. Bisa hancur pemilu depan kalau PDI model bicaranya kayak gitu, kayak Pak Hasto. Kenapa foto Pak Jokowi dilepas? Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, kami sebagai orang PDI, kami nggak terima bahwa presiden masih Pak Jokowi. Makanya untuk PDI Perjuangan, pemilihan besok pasti akan hancur karena nggak komitmen sebagai partai besar, nggak sesuai lambang merah, berani, pengecut. Hasto Megawati ini manusia biang kerok, manusia paling pembohong di atas bumi ini. Hasto ini kok bukan main, gerombolan korupsi kamu piara. Hasto ini bukan politisi baik, politisi perusak bangsa. Ini PDIP ini kan kerjanya cuma korupsi. Dari dulu cuma mengumpulkan korupsi. Di PDIP ini keinginannya semua korupsi, masing-masing korupsi besar-besaran. Makanya PDIP tidak mau membuat perampasan aset. Jadi Hasto ini jangan ngomong banyak. Hasto, mulutmu bau sekali sampai ke seluruh Indonesia. Busuk mulutnya Hasto. Hasto ini kan biang kerok, manusia paling manusia sama dengan Rocky Gerung. Hasto, Rocky Gerung itu manusia mulut busuk semua. Mulut tidak pernah makan enak. Makan enak tapi hasil korupsi. Korupsi besar-besaran yang adanya di PDIP. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, jangan sudah pilih yang namanya PDIP. PDIP ini partai penguasa, menguasai koruptor. PDIP ini besar-besaran korupsi. Jadi yang ada korupsi besar-besaran adalah di PDIP. Jadi PDIP memelihara koruptor semua. Makanya mereka, orang-orang seperti Megawati, seperti Hasto, itu cuman bagaimana caranya dia ingin jadi penguasa, ingin menghancurkan uang negara dari zaman dulu. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, buang sudah Hasto ini. Hasto sudah tua bangka, baru makan uang korupsi besar-besaran. Saya minta kepada pemerintah segera diusut tuntas ini Hasto. Hasto ini diusut tuntas segera. Karena kami dengar, kami tahu, kami yakin bahwa Hasto ini korupsi besar-besaran. Hasto ini ingin merajalela korupsinya. Nah, makanya kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu seluruh tanah air, mari kita hindari yang namanya PDIP. Bahwa PDIP ini yang keinginannya cuma mengerupsi uang rakyat sampai ratus-ratus triliun. Itu. Jadi kami yang mengajak teman-teman seluruh tanah air ini, mari kita pilih Partai Gerindra atau Golkar. Dan itu adalah tanggapan masyarakat ya mengenai kenyataan bahwa
Gerindra dan Golkar itu sebagai alihan atas orang-orang PDIP yang kecewa dengan tindakan Hasto Kristianto dan Megawati Soekarno Putri. Bahkan orang ini mengatakan bahwa Megawati memelihara orang-orang koruptor dikarenakan tidak sudi ataupun tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset begitu ya. Dan luar biasa dikatakan sebagai orang pembohong, mulut busuk dan sama dengan Rocky Gerung. Ini ya luar biasa ya orang ini ya, mengecam tindakan Hasto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kelihatannya Hasto sudah mulai ketakutan ataupun yang begitu ya, mengatakan bahwa tidak akan ada pemilu apabila calon-calon yang maju itu harus didukung oleh kekuasaan alias Pak Jokowi, maksudnya begitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang berani nyalon karena akan kalah bila tidak didukung oleh Pak Joko Widodo. Kita dengar dari Hasto Kristianto ya. Maka tidak akan ada pemilu ke depan. Tidak akan ada lagi yang berani untuk mencalonkan sebagai calon pemimpin tanpa dukungan kekuasaan. Padahal pemilu menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kekuasaan dari seorang pemimpin. Hah? Apa? Tidak akan ada pemilu ke depan dan tidak akan ada yang berani mencalonkan pemimpinnya tanpa ada dukungan kekuasaan. Ngawur. Ngawur katanya. Pak Hasto ini kata siapa? Analisanya siapa? Ilmunya siapa? Yang dipakai itu. Jangan sembarangan kalau ngomong Pak Hasto. Ya mungkin yang tidak berani mencalonkan calon pemimpin itu Pak Hasto dan partainya, karena kemarin sudah kalah Ganjar Mahfud, jadi malu mau mencalonkan lagi. Iya kan? Pak Hasto, jangan menuduh Prabowo Gibran itu menang karena atas kekuasaan Pak Jokowi. Prabowo Gibran itu menang atas kedaulatan rakyat, atas kehendak rakyat. Jadi stop fitnah-fitnah yang tidak berdasar itu. Gini loh Pak Hasto, kalau memang Ganjar Mahfud itu kalah, calon dari PDIP itu kalah, ya wes terima apa adanya, terima. Kalau sebuah pertarungan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Jangan sampai kalau kalah nuduh-nuduh yang menang itu curang. Apalagi nuduh Presiden Jokowi itu yang yang melenggangkan kekuasaannya untuk ke depan. Jangan. Aduh. Rasa PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar yang menjadi contoh untuk partai-partai yang baru kemarin sore. Menjadi contoh untuk bagaimana berpolitik, berdemokrasi yang dewasa. Tapi yang saya lihat, kader-kader PDI Perjuangan, bahkan ketua umum sendiri, orang-orang terpenting di sana, sering sekali tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik. Mereka menyadari soal kekalahan sudah biasa, tapi mereka selalu tidak bisa atas penerimaan kekalahan tersebut. Ya contohnya kasus kemarin, ngapain sih di kantor PDI Perjuangan foto Pak Jokowi diturunkan dan hanya ada foto Ma'ruf Amin. Saat ditanya alasan, katanya fotonya jatuh dan dipasang lagi. Sebenarnya tidak masuk akal. Tapi kalau karena merasa kalian itu kalah dan saat ini belum bisa menerima dan baper, sebenarnya itu tidak layak untuk ditunjukkan oleh partai sebesar PDI Perjuangan. Jangan. Ya, masyarakat mempercayai bahwa PDIP akan ambles di tahun 2024 ini. Di saat pilkada serentak nanti, masyarakat tidak sudi akan memilih calon dari PDIP, baik itu wali kota ataupun bupati dan juga gubernur di seluruh Indonesia. Jangan banyak mulut toh. Kamu orang-orangnya PDI ini memang tidak becus semua ini, orang-orangnya PDI. Kalau bisa kalau ada satu calon dari partai PDI, jangan sampai menang, kalahkan aja semua. Untuk teman-teman grupnya 02, ke semuanya, dimanapun calon gubernur, bupati, kalau diusung PDI jangan sampai menang, dikalahkan aja. Karena ketuanya sudah kayak itu, bawahannya kayak itu. Puan Maharani sebagai ketua DPR juga gitu. Itu ya. Pak RUU itu Pak Jokowi itu didukung. Pemilu dibesar-besarin dan tidak mau kalah, gimana PDI ini. RUU itu perampasan aset itu disahkan cepat,
Takutnya PDI ya, karena banyak yang korupsi. Dengar toh, telinganya toh sama Puan Mar. Oke guys, sebentar lagi kita pilkada. Kalau begitu tidak mengakui berarti kan? Ya kami tidak akan mengakui juga calon-calon wali kota, bupati, gubernur dari PDIP. Kami gitu tidak ya. akan mencoblos. Oke, kami coblos yang lain. Oke. Kami juga bisa rakyat. Kami lebih cinta Jokowi. Untuk Pak Hasto, orang PDI, sama Bu Mega. Ku ingatkan kalian, kalau tahun depan itu PDI bisa maju, jangan macam-macam. Ini di warung ini orang PDI semua ini. Bisa hancur pemilu depan kalau PDI model bicaranya kayak gitu, kayak Pak Hasto. Kenapa foto Pak Jokowi dilepas? Pak Jokowi masih menjadi presiden.